Tuhan itu tidak memberikan. Saya yakin dalam perjalanan menuju Jericho pada saat itu, karena zaman waktu itu kan zamannya jalan kaki, bukan sekarang naik roda 2, naik mobil segala macam. Dengan berjalan kaki, saya yakin tidak hanya satu orang miskin atau pengemis yang dilewati, tetapi hanya ini yang Tuhan respon, karena apa? Tuhan melihat isi hati, bukan omongan di mulut. Tuhan melihat hati, bukan sebatas omongan di mulut. Nah, saudaraku terkasih, kita lihat tahapan dari awal langkah hidupnya sebagai pribadi yang mengerti kebutuhannya itu, saudaraku terkasih. Orang yang mengerti kebutuhan itu adalah orang yang mau berjuang dengan apa yang dirindukannya itu. Orang yang betul-betul menyadari dan mengerti kebutuhannya, dia pasti berjuang untuk mencapai kebutuhan itu. Nah, kalau ada orang kita lihat seperti nggak membutuhkan apa-apa, seperti nggak butuh sesuatu, baik secara jasmani maupun secara rohani, ini sebenarnya adalah orang yang tak mengerti kebutuhannya sebenarnya. Kalau orang menyadari kebutuhannya, apalagi disebutkan dengan beriman, saudara terkasih, dia pasti berusaha untuk melakukannya. Kita lihat dalam ayat yang ke-39. Kita baca ayat 39. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Artinya apa, saudara? Semakin ada tantangan, semakin ada persoalan, dia semakin ngotot. Karena apa? Dia tahu disitulah letaknya kebutuhannya. Amin, saudara. Karena dia tahu di sana kebutuhannya, di sana kelepasannya, di sana berkatnya, di sana kesembuhan yang akan dia terima. Saya paling sering membuat satu ilustrasi atau contoh seperti kita penanam sawit di daerah Riau ya. Ketika dia sudah beli satu sebidang ladang, atau kita katakan dulu kebun sawit, kita katakan 5 hektar. Saya perhatikan ada yang bercerita juga ketika didengarnya ada sering gajah masuk, maka dibuat pagar keliling, dibuat mesin, dan siapa saja yang menyentuh pagar ini akan kena stroke. Kenapa harus dikorbankan uang tambahan untuk itu, saudara? Karena dia tahu sebentar lagi prosesnya kebun sawitnya itu akan menghasilkan buah yang mendatangkan income bagi pribadinya. Maka dia akan berusaha melindungi kebunnya. Lalu saudara, pertanyaannya, kenapa setiap ada orang pelayan-pelayan Tuhan, pengerja-pengerja Tuhan yang ingin rajin ibadah, jangankan dulu yang ingin melayani, yang setia, yang berjuang untuk rajin ibadah saja, kalau dikritik orang, diejek orang, langsung ciut semangatnya. Kenapa, saudara? Ada yang mau menjawab? Kenapa langsung ciut? Karena dia tidak tahu sesungguhnya di mana letak kebutuhannya itu. Karena cara berpikirnya adalah maunya apa yang dikerjakannya didukung orang, dimaklumi orang kalau salah, diampuni orang kalau salah. Maunya nggak ada kritikan, nggak ada apa-apa. Semua maunya pujian. Semua maunya dia dimaklumi orang walaupun dia nggak pernah memaklumi orang. Nah, tetapi ini adalah orang yang menyadari kebutuhannya. Di dalam setiap mencapai kebutuhan tidak lepas dari persoalan tantangan. Dalam hal apapun pergumulan seseorang atau cita-citanya. Kalau pergumulan konotasinya kan beban. Cita-cita, kita katakan dulu cita-cita. Di dalam orang meraih satu cita-citanya, selalu ada tantangan, problem. Pasti ada. Sama seperti orang tua. Ketika dia mempunyai anak yang masih kecil, batuk dibawa berobat, demam dibawa berobat, malaria dibawa berobat, malarindu dipeluk, kan begitu ya kan? Diusahakan semuanya supaya semua menjadi baik. Amin, saudara. Lalu kenapa kalau kita bicara tentang Tuhan, begitu ada yang mengkritik kita, nggak usah lagi. Renungkan, saudaraku, renungkan. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak menyadari bahwa kerohaniannya itu sebenarnya itu kebutuhan pokok. Dia nggak tahu itu, dia nggak sadar itu. Orang-orang yang mudah menyerah dalam perjuangan kerohaniannya adalah orang
sesungguhnya di mana sebenarnya letak berkat